Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nar rizatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ayat sebelumnya adalah binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Allah sambungkan lagi yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi Allah ini kesalnya, murkanya ini lebih kepada para pembesar itu yang mempunyai hak atas keputusan menjalimi umatnya Rasulullah pada saat itu. Karena ada keterangan dalam kurung yang mempunyai kayu bakar. Seandainya para pembesar Najran itu tidak punya hak dengan kayu bakar yang dimilikinya untuk membakar umat mukmin pada saat itu, Allah tidak murka. Jadi sekali lagi, bedakan Nasrani yang ada di Najran dengan kejalimannya itu dengan Nasrani yang di Ethiopia, yang membuka gerbangnya lebar-lebar untuk pengungsi pemeluk Islam pada saat itu. Jadi jangan dipukul rata. Memang di Ethiopia sendiri mereka tidak mengakui Islam sebagai agama wahyu terakhir. Namun itikat baik kemanusiaan dia untuk membuka gerbangnya bagi pengikut Muhammad agar tidak dijalimi kafir kaum Quraisy itu sudah merupakan inti nuklir dari hakikat muslim yang sejati. Rahmatan lil alamin, saling melindungi, saling mengasihi. Sekali lagi, Allah itu tidak jalim. Kejalimannya itu nanti akan Allah lampiaskan pada saat manusia, jin, mungkin malaikat atau apapun itu, setan atau apapun, masuk ke dalam pahala yang terburuk. Dan maha kasihnya itu nanti akan dilampiaskan kepada para penduduk surga. Allah sangat geram ini. Lebih-lebih kepada para pemuka kaum Najran. Tidak ada alasan itu dihasut oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Kotok, Hindun dan kawan-kawan, Abu Gosok lainnya itu. Tidak. Karena Allah tegaskan yang mempunyai kayu bakar itu engkau. Seandainya kondisinya terbalik, engkau yang di posisi mereka, kaum mukmin yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, bagaimana? Apakah mungkin Tuhanmu itu, Yesusmu itu, Isamu itu yang disembelih oleh Romawi yang sekarang dengan Passion of the Christ-nya menfitnah umat Majusi? Luar biasa itu film. Luar biasa film itu. Yahudi dan kawan-kawan kalau sudah mendogma. Seolah-olah pendeta Majusi itu tidak punya kerjaan. Pagi, siang, sore, malam ngikutin Yesus terus sampai disalib. Enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Logikanya tidak ada itu. Kasihan sekali Mel Gibson itu. Filmnya sangat, apalagi bintang favorit saya main di situ, Monica Bellucci. Ya terserah mereka, biaya mereka, biaya Yahudi, mau gimana lagi. Fitnah-fitnah saja dengan film-film, cerita-cerita hayalan, ilusi, imajinasi, skip dropnya mereka itu semua. Jelas-jelas yang menjalimi Yesus itu Romawi. Yang berkuasa pada saat itu Romawi, titik. Buka saja itu di dalam kitab-kitab, di dalam sejarah-sejarah. Jelas-jelas mereka tersinggung ketika bangsawan-bangsawan dari Romawi untuk beristirahat. Yerusalem itu ibarat kalau kita ini puncak di sini.
tempat buat istirahat jika ada musim-musim tertentu yang sangat tidak nyaman di Roma. Merasa tersaingi dengan pesona Yesus, merasa tersaingi dengan pesona Isa. Apalagi dengan lantang dia mengatakan dia adalah, kalau di dalam Injil mereka dia adalah raja di raja yang akan membawa surga di langit menjadi nyata di bumi. Kembali lagi kepada surat ayat kelima. Yang berapi yang mempunyai kayu bakar ini sekali lagi clue bagi para penguasa, pejabat, atau apapun itu yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan untuk berpihak kepada Allah, untuk berpihak kepada para nabi, atau berpihak kepada setan, atau berpihak kepada laknatullah. Potensi-potensinya itu digunakan untuk memberi angin segar kepada manusia, atau malah untuk membakar manusia sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini adalah sebuah parit yang sangat besar. Karena kalau kalian itu mengaku eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon tai kucing segala macam, tapi di otaknya ini senantiasa untuk berpikir bagaimana berusaha menggolkan proyek-proyek dan mengketit 10%, 20%. Mungkin kalian dihormati oleh tetangga kalian, itu luar biasa. Dengan mobil-mobil mewah kalian, dengan anak-anak kalian yang cantik, anak-anak kalian yang tampan. Berbeda dengan PNS-PNS yang bekerja keras dengan penuh itikat baik. Sama sekali tidak ingin memakan uang rakyat. Walaupun tidak dihormati oleh mata manusia, tapi dia dihormati oleh mata Allah. Hati-hati. Mungkin ketika dibangkitkan pada saat hari penghisaban nanti, Anda itu dibangkitkan dekat dengan para penguasa Najran. Yang dahulu juga mempunyai kekuatan, kekuasaan. Apakah dia jalim atau tidak? Ternyata dia memilih jalim. Apakah tidak jalim? Yang seharusnya aspal itu tidak perlu diperbaiki lagi jika benar-benar bahan bakunya itu benar-benar tidak dikorupsi. Jangan terpesona dengan pujian manusia. Jangan tergila-gila dengan pujian manusia. Jangan. Iblis laknatullah itu luar biasa ketika membisikkan manusia. Sangat luar biasa. Engkau tidak salah. Engkau benar. Engkau bekerja keras siang malam membanting tulang. Wajar kau ambil 10% itu. Agar anak buahmu itu juga punya keluarga, kau beri mereka. Jadilah korupsi berjamaah puluhan tahun dipupuk oleh Orde Baru. Sekarang udah zaman kejujuran globalisasi. Seharusnya polisi juga tahu diri, hati-hati. Karena Nabi Anda itu sangat tegas. Fatimah, apakah engkau benar mengambil selendang yang tidak berguna itu? Jika benar, jangan nanti sekarang ayah potong tanganmu di depan muka umum. Sangat Muhammad membenci itu yang namanya kentit-kentitan. Apapun alasanmu itu untuk pinjam atau apapun tidak boleh. Jangan sepelekan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada kalian. Jangan. Pujian manusia itu semu. Ketika engkau meninggal, engkau diludahi Allah koruptor cuy. Menyingkir mereka satu persatu, meninggalkan keluarga kalian. Percaya.
Alhamdulillahirabbil alamin.